Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Syekh Maulana Jalaluddin Rumi adalah seorang penyair besar yang hidup di abad ke-13. Sewaktu hidupnya, beliau banyak menulis syair-syair atau sebuah ungkapan tentang kasih sayang, penderitaan, dan kesunyian yang biasanya diucapkan sambil diiringi musik. Cinta, ego, dan penderitaan adalah beberapa topik yang kerap ia bahas dalam syair-syairnya, yang banyak dipercaya memiliki kekuatan spiritual pada tiap katanya. Syair beliau pun sifatnya universal, melintasi beragam ajaran agama, sehingga semua orang dapat merasakan relevansinya. Beliau mampu menyegarkan kasih sayang dan juga kebahagiaan. Dan dia tidak pernah memperdebatkan soal istilah. Apabila sejumlah bahasa membedakan penyebutan untuk kata anggur, maka beliau akan menghancurkan anggur tersebut dan membuatnya menjadi arak yang mampu memabukkan semua orang. Berbicara mengenai melepaskan, maka kita akan berbicara mengenai keberserahan, penerimaan, mengikhlaskan, dan memaafkan. Apa yang semuanya adalah sifat yang dimiliki oleh hati. Dalam hadis disebutkan, ingatlah, di dalam jasad anak Adam ada segumpal daging. Bila ia baik, maka akan baik juga seluruh jasadnya. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Bagi seorang Syekh Jalaluddin Rumi, hati ibarat dasar telaga yang memiliki tangan-tangan yang menyebabkan tumbuhan yang menutupinya dari cahaya matahari. Hanya ketakwaan yang mampu menggerakkan tangan-tangan dari hati, dan itu pun bila Tuhan berkehendak demikian. Di sini, tumbuhan menyimbolkan hasrat dan kekotoran jiwa. Jadi pada saat hati ini tertutupi dan dikotori oleh banyaknya sampah, hati sebenarnya memiliki tangan yang mampu menyingkap kotoran tersebut. Bila kita memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis dikatakan, qalbu mukmin baitullah. Hati orang mukmin adalah rumahnya Allah. Secara hakiki, rumah Allah bukan dari batu yang berbentuk fisik. Karena hati adalah rumah Tuhan. Dan kita meyakini bila Allah ada di dalam diri kita yang bermanifestasi dalam bentuk sifat-sifat keilahiannya yang berdiam di dalam hati atau qalbu. Qalbu dapat diterjemahkan sebagai hati nurani. Adalah sesuatu yang selalu mengusik bila tidak selaras dengan kehendak hati. Sifat keilahian yang paling utama adalah sifat pengasih, penyayang, dan pemberi ampunan. Oleh karenanya, pada saat kita memasuki ke dalam hati dengan menggunakan rasa belas kasih, sebenarnya itu adalah sifat dari ilahi sendiri yang mengundang kita untuk kembali kepadanya. Ketika kita bisa merasakan momen keheningan pada saat kita memberikan sedekah pada sesama, lalu kita diliputi perasaan bahagia dengan hati dan pikiran menjadi hening. Di momen inilah Allah hadir pada diri kita. Dan saat kita ditanya, siapa kamu? Maka biasanya yang akan kita jelaskan adalah daripada hal-hal yang bersifat eksternal. Seperti apa pekerjaan yang kita lakukan, siapa orang tua kita, siapa pasangan kita, dan lain sebagainya. Padahal, bila satu persatu aspek eksternal ini dilepaskan,
maka akan makin sulit bagi kita untuk menjelaskan siapa kita. Tetapi untuk dapat masuk ke dalam hati, terlebih dahulu kita harus melepaskan ego. Ada banyak definisi mengenai ego, namun secara singkat, ego adalah rasa keakuan, kesombongan, dan juga identitas diri yang palsu atau identitas diri yang kerap kita tunjukkan secara eksternal. Ketika kita menyukai sesuatu, maka pikiran serta hati kita akan terus diisi oleh hal-hal tersebut dan dapat menimbulkan ketegangan karena takut akan kehilangan sesuatu yang kita senangi. Keberserahan atau melepaskan ego bukan berarti kita menjadi lemah dan pasif. Justru sebaliknya, kekuatan yang sejati, yaitu kekuatan yang muncul dari dalam diri kita, telah ada pada saat keberserahan itu sendiri. Sudah sering kali keberserahan diri dianggap sebagai kepasrahan, di mana terdapat unsur menyerah dan tidak berdaya. Memang benar, di situ ada kepasrahan dalam keberserahan. Akan tetapi, ada juga rasa yakin di saat berserah diri, yaitu keyakinan bahwa segalanya akan baik-baik saja menurut kehendaknya, bukan kehendak kita. Dengan demikian, kita akan membuat hati kita senantiasa kosong. Kosong di sini berarti terbebas dari ketakutan dan ketegangan, karena yakin semua akan baik-baik saja. Dan ketegangan di sini bukanlah sesuatu yang tidak kita sukai, namun juga hal yang kita cintai. Karena justru hal yang kita sukai umumnya akan membuat pikiran kita menjadi tidak fokus. Ketika kita menyukai sesuatu, maka pikiran serta hati kita akan terus diisi oleh hal-hal tersebut dan dapat menimbulkan ketegangan karena takut akan kehilangan sesuatu yang kita senangi. Maka cobalah untuk melepasnya. Tidak hanya kedukaan, namun juga kesukaan. Karena kedamaian, ketentraman, penerimaan, keberserahan, keikhlasan, dan kebahagiaan, itu semua munculnya dari keheningan. Pada saat semuanya pergi, maka kita akan diliputi oleh keheningan yang akan muncul perasaan bahagia. Dan orang-orang yang dicintai oleh Allah tidak akan kehilangan kesabaran. Dalam syair Syekh Jalaluddin Rumi lainnya, beliau mengisahkan seorang pengelana yang bertanya kepada gurunya mengenai arti pemaafan. Sang guru pun menjawab, memaafkan adalah wangi dari sekuntum bunga yang tetap dapat mengeluarkan baunya setelah diinjak dan dihancurkan. Memaafkan adalah bentuk dari penerimaan lainnya yang ditambahkan dengan keberserahan, keikhlasan, dan kesabaran. Karena proses memaafkan seseorang atau sesuatu tidak mudah. Akhirnya kita akan menyadari bahwa rahasia untuk menjadi bebas bukan dengan melampiaskan dendam, tetapi dengan membiarkan hal apapun untuk berkembang dengan sendirinya. Dalam syair lainnya, beliau berbicara tentang kesabaran. Kata beliau, kesabaran bukanlah tentang bertahan secara pasif. Kesabaran artinya memandang jauh ke depan, seperti melihat sesuatu di depan, tetapi Anda menyaksikan beberapa langkah ke depan. Seperti saat Anda melihat duri, tapi apa yang Anda saksikan adalah bunga mawar. Kemudian saat Anda melihat langit gelap, Anda melihat fajar. Dan orang-orang yang dicintai Tuhan tidak akan pernah kehilangan kesabarannya. Sekianlah. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.